Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sempat membahas tentang persoalan peradaban. Hanya saja suaranya itu tidak jelas dan mudah-mudahan pembahasan hari ini suaranya tidak mengganggu dan juga bisa dicerna oleh para sahabat bisikan dari langit dan sahabat manusia bumi. Tema yang saya angkat pada saat ini adalah tentang bertemunya seorang filsuf agung Aristoteles dan Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ke-8 Abbasiyah di Baghdad, kalau saat ini Irak, yang pernah dihancurkan oleh Gergely Walker Bush di masa Presiden Saddam Hussein. Khalifah Al-Ma'mun ini adalah khalifah yang sampai saat ini namanya tercatat jauh lebih gemilang daripada khalifah-khalifah yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain. Karena kenapa? Al-Ma'mun ini adalah salah satu founding father peradaban selain Harun al-Rashid, selain Abdurrahman ad-Dakhil, selain Abdurrahman an-Nasir, dan selain tokoh-tokoh besar lain yang mampu membawa dunia ini pada peradaban yang sangat gilang gemilang. Khalifah Al-Ma'mun ini bertemu dengan Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filsuf yang hidup sekitar 300-an sebelum Masehi di Yunani. Sedangkan Khalifah Al-Ma'mun ini hidup di masa tabi'in. Di masa Nabi, setelah itu ada masa sahabat, ada masa tabi'in, dan ada masa tabi'in. Khalifah Al-Ma'mun ini hidup di masa tabi'in, sedangkan Aristoteles ini hidup 300 tahun sebelum Masehi. Dia adalah murid dari seorang filsuf agung pula, yaitu Pythagoras. Di mana ketemunya Aristoteles dan Khalifah Al-Ma'mun ini? Bertemunya adalah di alam ruh atau alam mimpi. Dia itu bertemu lalu melakukan diskusi-diskusi. Silahkan ini baca keterangannya di dalam bukunya Fajar Intelektualisme Islam, dalam buku Fajar Intelektualisme Islam yang ditulis oleh Johansen Pedersen yang telah saya baca belasan tahun yang lalu. Dan riwayat ini sangat masyhur sekali, sangat ma'ruf sekali, sangat terkenal sekali, dan bahkan banyak saya temukan di buku-buku yang pernah saya baca. Dan belakangan ini beberapa hari yang lalu itu saya juga menemukan di beberapa artikel di Google itu bahwa Imam Al-Ghazali juga ikut mengomentari tentang mimpi Al-Ma'mun yang bertemu dengan Aristoteles ini. Apa yang terjadi di dalam mimpi tersebut? Pada intinya Aristoteles tersebut meminta kepada Al-Ma'mun untuk menerjemahkan buku-buku filsafat yang ada di Yunani. Dan setelah Khalifah Al-Ma'mun ini bangun, lalu beberapa saat kemudian, entah itu berapa hari atau entah berapa jam atau berapa bulan, Al-Ma'mun ini mengumpulkan orang-orangnya yang ahli untuk melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap buku-buku filsafat Yunani ini. Dan bahkan tidak hanya itu saja, banyak buku-buku sains yang tidak hanya dari Yunani saja, tapi di beberapa daerah-daerah, katakanlah seperti negara-negara maju, yang buku-bukunya yang diterjemahkan seperti peradaban Cina, India, dan lain sebagainya, untuk melengkapi perpustakaan yang ada di Maktabatul Hikmah. Sehingga hikmah dari mimpi tersebut banyak ulama-ulama berdatangan
karena yang dibangun oleh Al-Ma'mun ini adalah perpustakaan-perpustakaan yang tidak hanya di Maktabatul Hikmah, tapi juga memiliki cabang-cabang di beberapa wilayah yang dikuasainya, sehingga banyak orang-orang membacanya, mempelajarinya, sehingga banyak mengeluarkan atau melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat luar biasa jasanya terhadap umat muslim. Seperti ya Al-Khawarizmi, Ibnu Zina di kemudian hari. Walaupun Ibnu Zina itu tidak hidupnya di Baghdad, hanya saja memang pengaruhnya Maktabatul Hikmah itu sangatlah luar biasa ke daerah-daerah dunia Islam pada saat itu. Karena terjemahan-terjemahan itu dilakukan oleh orang-orang Khalifah Al-Ma'mun di masa kepemimpinannya. Sehingga itulah yang membuat iri beberapa orang-orang Yahudi terhadap kemajuan Islam, karena agama Islam ini adalah agama baru tapi mampu menguasai dunia pada saat itu. Dalam skala peradaban, umat Islam sangatlah luar biasa, tatanan militer luar biasa. Sehingga timbullah penyerangan yang dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan yang agung penakluk dari Mongolia, sehingga perpustakaan yang ada di Maktabatul Hikmah tersebut itu hancur lebur, berantakan, sehingga buku-bukunya dibuang ke Sungai Tigris dan Eufrat. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Sungai Tigris dan Eufrat tersebut tidak lagi berwarna air, tapi berwarna tinta hitam kemerah-merahan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya minum dulu sebentar. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh umat muslim, bahwasanya yang menyelamatkan peradaban keilmuan itu adalah umat muslim, dimulai dari Baghdad ini. Walaupun sebenarnya Harun al-Rashid juga suka terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, hanya saja penterjemahan besar-besaran terhadap ilmu pengetahuan itu memang terjadi di masa Khalifah Al-Ma'mun. Tidak bisa kita bayangkan seandainya penterjemahan besar-besaran itu tidak dilakukan di masa Al-Ma'mun, maka tidak bisa dipastikan bahwa buku-buku filsafat, buku-buku sains yang dari Yunani dan lain sebagainya itu mampu diselamatkan hingga sampai saat ini. Teori-teori dasar tentang Big Bang misalkan, atau tentang ledakan besar-besaran, teori atau pelajaran-pelajaran dasar tentang alam semesta, planet-planet, atau bagaimana bumi. Yang meyakini bumi ini bulat kan ilmuwan muslim, salah satunya itu Al-Biruni. Tidak akan melahirkan misalkan seorang Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi ini adalah mengelilingi matahari, atau yang dikenal dengan teori heliosentris, melawan teori heliosentris pada saat itu yang dimotori oleh pihak gereja. Walaupun Baghdad ini hancur, tidak serta-merta peradaban itu hancur. Karena kenapa? Banyak sudah buku-buku yang disalin ke beberapa daerah-daerah. Salah satu bukti adalah setelah hancurnya Baghdad ini, pindahlah kerajaan umat muslim itu di Spanyol, di Cordova, yang diprakarsai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir. Bahkan Gus Dur itu kan oleh Kiai Haji Wahid Hasim Asy'ari kan diambil namanya dari seorang penakluk dari penakluk Spanyol itu yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Wahid Abdurrahman Ad-Dakhil. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar jasa umat muslim dalam mengkaji atau memperkembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, literatur-literatur keilmuan, sehingga kita merasakan sampai saat ini. Kalau dulu peradaban itu di barat misalkan seperti di Yunani, di Romawi, lalu kemudian peradaban itu berpindah ke timur, ke Baghdad. Dan beberapa daerah-daerah atau negara-negara kecil, negara-negara di daerah di sebagian lain seperti Mesir misalkan,
Ketika Baghdad hancur, maka peradaban itu mulai kembali lagi ke barat, yaitu Andalusia, Spanyol itu. Setelah hancur, lalu kembalilah lagi ke dunia timur lagi. Sekarang peradaban itu ada di negara Eropa. Setelah hancurnya Turki Utsmani itu kan di barat, itu di Eropa. Sekarang dikuasai oleh Amerika dan lain sebagainya. Di kemudian hari nanti ini orang timur akan menguasai peradaban itu. Jadi mulailah dari Cina. Sekarang Rusia sedang gencar-gencarnya melakukan tatanan ekonomi, tatanan global, tatanan militer, dan tidak lama lagi Indonesia akan juga ikut merasakan peradaban itu, bisa saja ke 5 besar dunia atau bahkan ke 3 besar dunia. Apa disebabkannya? Karena inilah disebabkan oleh penerjemahan besar-besaran yang dilakukan oleh umat muslim pada saat itu. Makanya tidak usah sok-sokan anti terhadap terjemahan. Kalau kita memang tidak bisa membaca teks aslinya, tidak bisa membaca bahasa Arab aslinya karena terlalu sulitnya. Karena untuk bisa menguasai membaca kitab itu kan sangatlah tidak mudah sekali. Kalau belajar ilmu nahwu bisa 3 bulan, 4 bulan. Tapi untuk bisa lancar baca kitab itu kan tidak mungkin. Butuh bertahun-tahun pula. Selain dia harus mengerti tentang ilmu gramatika Arab seperti nahwu, sharaf, dan tempat-tempat di mana wazan-wazan itu kan dia harus terbiasa membaca kitab kuning. Kalau tidak biasa ya tidak, sulit. Atau harus juga bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya bagaimana mengartikan, kan tidak, kan seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa membaca teks aslinya, paling tidak ya terjemahannya, asalkan terjemahan yang bisa dipercaya. Saat ini kan banyak pesantren-pesantren itu yang mengeluarkan buku-buku yang ditranslate, seperti di Lirboyo kalau tidak salah, Sarang, Sutugiri, Pondok Pesantren Membaul Bata itu juga sepertinya sudah mengeluarkan buku-buku terjemahan, beberapa kitab telah terjemah. Sehingga kita tidak terlalu sulit, karena Islam itu kan mudah. Ngapain ngambil yang sulit ya, kecuali dia memang ingin mujtahid mutlak, mujaddid, mufassir, ya harus bisa baca kitab kuning, harus bisa tentang ilmu tafsir, harus bisa tentang ilmu hadis dan berkaitan dengan ilmu keislaman. Tapi kalau hanya ingin mengetahui tentang hukum-hukum Islam misalkan, kita bisa baca buku-buku terjemahan. Karena tidak semua ilmuwan muslim di masa lalu yang kita kenal sekarang ini ngerti tentang bahasa Yunani, tidak. Walaupun banyak ilmuwan muslim yang ahli dalam bahasa Yunani sehingga membaca buku teks aslinya. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan awal, banyak hikmah dari bertemunya Aristoteles dan Khalifah Al-Ma'mun Masya Basiyah di Baghdad tersebut. Sehingga banyak melahirkan ilmuwan besar setelahnya, katakanlah seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Ibnu Nafis, karena memang sejarahnya dari sana. Membaca bukunya ya hasil dari jasanya Al-Ma'mun ketika bermimpi dengan Aristoteles itu. Kalau katanya Mark Zuckerberg, penemu Facebook itu kan, dia itu berhutang budi banyak kepada Al-Khwarizmi, penemu angka 0 katanya. Karena seandainya angka 0 itu tidak ditemukan, ya mungkin sangatlah sulit bagaimana menghitung angka Romawi sampai 1 juta misalkan. Masa ek terus. Kalau angka 0 ada kan 1 juta, 1 nolnya 6. Itu 1 juta. Kalau 1 M misalkan, 1 nolnya cukup 9. Kalau 1 bilion ya tinggal kali sendiri. Kalau 2 bilion atau berapa bilion itu kan sangatlah sulit untuk mendata atau menuliskan dengan angka-angka Romawi jika angka 0 tersebut tidak ditemukan dalam sejarah